Bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tentang minyak goreng. Tentunya pembahasan ini sangat-sangat menarik buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya, karena sekarang ini minyak goreng sudah banyak beredar di pasaran, tapi harganya masih melambung tinggi. Dari pemberitaan-pemberitaan yang saya ikuti, minyak goreng kemarin langka itu dikarenakan sebagian besar minyak goreng itu diekspor keluar karena harga di luar negeri lebih tinggi daripada dalam negeri. Makanya diekspor ke sono, sehingga persiapan atau stok minyak goreng di dalam negeri berkurang banyak, yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan itu harga menjadi melambung tinggi, dan itu sangat meresahkan para ibu rumah tangga. Dan di sini ada kabar gembira, di mana mafia minyak goreng sudah ditangkap dan sudah diperiksa. Dan saya bacakan langsung saja ya guys, biar saya nggak salah ngomong, karena ini masalah yang berkaitan dengan hukum. Bersumber dari suara.com, Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Dirjen PLN Kemendak Wisnu Wardana sebagai tersangka kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng pada Selasa 19 April 2022. Jadi yang bermain ini di perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Ada kaitannya. Kami menetapkan tersangka 4 orang pejabat eselon 1 pada Kemendak berinisial IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, telah terbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait CPO dan produk turunannya, kata Jaksa Agung ST Burhanuddin Selasa 19 April 2022. Indrasari Wisnuwardana merupakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen PLN Kemendak, yang baru saja dilantik pada 20 Desember 2021. Baru saja dilantik guys, dilantik tanggal 20 Desember 2021. Dikutip dari laman Kemendak, Indrasari berkantor di Jalan MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, di gedung utama Kementerian Perdagangan Kemendak lantai 9. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melantik Indrasari Wisnuwardana sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak sejak 20 Desember 2021, sebelum Indrasari menjabat sebagai PLT Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Bapeti. Ada apakah gerangan dia diangkat? Ya, ada apakah? Apakah karena dia diangkat untuk memuluskan rencana dan lain sebagainya? Maybe, mungkin ya, mungkin tidak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dalam kasus minyak goreng ini, karena adanya pelanggaran hukum dengan menerbitkan surat keterangan ekspor yang dianggap oleh para jaksa ini melawan hukum, yang pada akhirnya membuat keriuhan dalam minyak goreng di Indonesia, dan tentunya itu juga melanggar hukum ya. Nah, di sini akan saya prediksi, apakah dengan ditangkapnya para mafia minyak goreng ini, minyak goreng akan bisa stabil kembali ke depannya. Mari kita ungkap di sini ya guys. Tapi untuk stabil tentunya butuh proses ya. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga loh ya, saat ini minyak goreng sudah banyak beredar di supermarket dan lain sebagainya, sudah bukan menjadi barang langka. Tapi mengapa harganya masih melambung tinggi? Nah, itu yang kita sesalkan. Mari kita ungkap di sini minyak goreng, apakah harganya bisa turun sesuai harga semula yang dulu itu, misalnya 1 liter 14.000. 2 liter bisa 30.000 atau di bawah 30.000, kan kayaknya seperti itu harga-harga yang dulu tuh ya guys. Mari kita ungkap di sini, apakah harga minyak goreng bisa kembali ke harga yang seperti dulu, 1 liter 14.000. Ada simbol
sebuah perjalanan, sebuah proses. Proses ini akan mengarah kemana? Ini dilambangkan masyarakat yang sangat berat dengan adanya minyak goreng yang sudah langka, harga meninggi, dan diibaratkan jalan tertatih-tatih ini, keberatan yang sudah dialami oleh rakyat. Kemudian ada simbol ini melambangkan adanya sebuah usaha mengawali ke kondisi yang lebih baik tentunya ya. Karena sekarang ini sudah ditangkap para mafianya. Selanjutnya, untuk menata kembali harga minyak atau persediaan minyak di Indonesia. Ditata kembali. Selanjutnya hasilnya seperti apakah? Oh, ada simbol kegembiraan. Kegembiraan ini apakah bisa sesuai dengan harga semula? Sulit. Jadinya seperti ini guys, artinya ya. Nggak bisa kita pungkiri dengan langkahnya minyak goreng beberapa waktu kemarin itu harga yang sangat melambung tinggi. Awalnya saya beli minyak goreng 1 liter 14.000, kemudian bisa menjadi 30.000 1 liter, 2 liter 60.000. Nah, nggak bisa dibayangkan hal ini tentu akan memberatkan masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia tidak semuanya kaya, ya. Jadi harus bisa dimaklumi kalau ada yang bilang, saya nggak keberatan dan lain sebagainya, ya mungkin dia nggak keberatan. Tapi kalau kita sering terjun ke lapangan, sering terjun ke desa-desa, masih banyak rakyat Indonesia yang kekurangan hidupnya, kurang beruntung hidupnya. Dan itu juga harus dipikirkan dan diperjuangkan. Di sini ada simbol ini yang artinya sebuah pergerakan membumbungnya harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng membuat rakyat Indonesia menjadi berat perjalanan hidupnya. Dilambangkan orang berjalan terus mengangkat kayu yang banyak, jalannya tertatih-tatih menyusuri jalan seorang diri. Yang artinya sebuah penderitaan yang harus ditanggung sendiri dikarenakan adanya harga minyak goreng yang membumbung tinggi dan juga langka. Nggak bisa dipungkiri penduduk Indonesia ini sangat-sangat bergantung pada minyak goreng, karena minyak goreng juga merupakan bahan pokok dalam sehari-hari. Nah, sekalipun ya yang namanya masak ini ikan bisa dibakar, ikan bisa dikukus, apakah harus setiap hari seperti itu? Bosen. Bosen. Dan kelangkaan minyak goreng harga yang tinggi membuat rakyat menderita. Karena penderitaan inilah dan suara-suara rakyat yang sudah membumbung tinggi sampai ke pemerintahan, pada akhirnya pemerintahan mulailah berupaya untuk menyelidiki kenapa minyak goreng bisa langka, kenapa minyak goreng bisa mahal. Yang nggak bisa dipungkiri, kita ini Indonesia mempunyai ladang sawit yang begitu banyak, perkebunan sawit yang begitu banyak di Kalimantan. Tapi mengapa kok bisa langka, guys? Ya, ini diselidiki, apalagi ada suara-suara sumbang yang mengatakan kalau minyak goreng langka karena stok minyak goreng diekspor ke luar negeri. Dan ternyata setelah diselidiki memang ada kaitannya dengan pejabat-pejabat yang saya sebutkan tadi, ya, yang sudah ditangkap oleh KPK. Setelah ada penangkapan tersebut, makanya di sini ada penataan kembali masalah minyak goreng. Dan penataan kembali ini akan membuahkan hasil yang begitu membahagiakan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi kayaknya di sini ada simbol penderitaan yang mungkin harganya nanti bisa tidak seperti dulu. Mungkin agak mahal lagi. Nah, di sini hasilnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kita berdoa saja ya, yang namanya prediksi ini sebagai sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau sebelum hujan kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar harga minyak goreng bisa setara seperti yang dulu, semoga saja itu berhasil. Kalau bisa ya di bawahnya. Semoga saja ya, kan harapan ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Ya saja teman-teman untuk prediksi minyak goreng dan kabar-kabar gembira tentang minyak goreng. Semoga saja dengan penataan minyak goreng ini bisa membaik kembali. Tapi nggak bisa dipungkiri sekarang ini minyak goreng masih mahal, padahal stok juga sudah banyak. Kenapa kemahalan itu terjadi? Entahlah. Tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menindaklanjuti mafia-mafia yang ada kaitannya dengan minyak goreng.
Dan semoga saja kedepannya minyak goreng bisa lebih membaik harganya dan stoknya juga stabil. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.